Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Dimahardika Putri dengan NPM 1746049 dari Universitas Internasional Batam. Pada malam ini, saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari Pak Kadafi tentang tolong kembangkan pengelolaan ekowisata dari situs bakau dan tolong kembangkan strategi potensial untuk melestarikan mangrove. Nah, kita menjawab soal dari nomor 1 terdahulu. Saya akan menjelaskan dari ekowisatanya dulu. Dari sebuah pertanyaan ini kan pengelolaan ekowisata dari situs bakau. Berarti kita harus mengerti dari ekowisatanya terdahulu. Ekowisata itu apa? Nah, maka kita akan jelaskan, yaitu ekowisata atau ekoturism yang bisa sering disebutkan merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya, ekonomi masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Nah, kita akan mengembangkannya itu seperti bagaimana dalam perindustrian pariwisata ini dapat membuat semakin kemajuan ke depannya dengan pelestarian alam yang lebih baik lagi, terutama dengan penanaman bakau. Nah, dengan itu kita mengadakan suatu ekoturism dengan mengajak orang-orang yang ingin berpartisipasi dalam ekowisata pariwisata turisme ini untuk menanam beberapa dari mulai bibit dan memeliharanya bakau-bakau yang tersedia. Nah, dengan menambahkan budidaya pelestarian bakau tersebut akan membuat dampak baik pada lingkungan sekitarnya yang terlihat seperti membantu tidak terjadinya pasang surut air laut itu yang terlalu berlebihan, seperti dia itu menetralkan dan juga memelihara biota-biota laut yang di bawahnya, seperti penghidupan lah istilahnya. Nah, seperti ini. Bagaimana masyarakat atau orang-orang dapat tertarik untuk berpartisipasi dalam melestarikan sebuah penanaman bakau dan pemeliharaannya. Nah, juga bisa menikmati keindahannya. Nah, dari contohnya saja kita memberikan fasilitas seperti di Bintan Mangrove itu menyediakan banyak sekali pelestarian, terutama mangrove yang sangat indah, yang juga memiliki beberapa biota laut dan hewan lainnya yang tinggal di hutan mangrove tersebut, sehingga terlihat seperti memang alami sekali di sana. Jadi dengan banyaknya orang di luar sana yang belum tahu dan penasaran, akhirnya tempat tersebut menjadi sebuah wisata atau kunjungan yang ingin mereka nikmati dan mereka ambil gambar atau dokumentasinya untuk kenang-kenangan dan mengenalkan budaya tersebut kepada orang lain. Nah, dengan cara tersebut itu juga dapat memajukan sebuah ekonomi pada masyarakat dan juga makin membuat kita semangat untuk membuat pengelolaan ekowisata dari situs bakau tersebut menjadi maju yang sangat besar. Nah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu tolong kembangkan strategi potensial untuk melestarikan mangrove. Sebelumnya, dari pertanyaan ini kita harus menjelaskan beberapa step seperti apa itu strategi potensial,
Nah, pada pertanyaan tersebut kita harus memahami beberapa baik pertanyaan seperti ini. Kita harus memahaminya baru kita bisa dapat menyimpulkannya. Jadi pada strategi pemasaran paling ampuh untuk mengetahui konsumen potensial. Nah, jadi yang pertama kita harus perhatikan bahasa awal konsumen. Yang kedua, dengarkan keluhan konsumen. Yang ketiga, perhatikan ekspresi. Yang keempat, catat feedback. Yang kelima, lakukan survei melalui sosial media. Yang keenam, mendengarkan yang dibutuhkan konsumen. Yang ketujuh, mendengarkan kritik dan masukan. Yang kedelapan, konsumen diskon. Nah, jadi kita kan udah mengetahui nih beberapa apa sih strategi pemasaran yang paling ampuh gitu. Dan kan strategi pemasaran yang baik yang harus kita pahami untuk mengerti konsumen kita. Nah, baru bagaimana kita cara melestarikan mangrove untuk meningkatkan suatu atau mengembangkan suatu strategi potensial tersebut. Jadi dengan seperti yang saya jawab nomor 1 tadi, bahwa dengan kita membuka peluang pada pariwisata atau ekowisata ini seperti menanam bakau-bakau yang kita lestarikan tersebut, nah sehingga menarik wisata luar sana untuk berkunjung ke negara kita dan menikmati keindahan dari ekowisata bakau tersebut, sehingga itu dapat memajukan sebuah ekonomi. Nah, di situ juga kita bisa menambah seperti tempat camping, atau bisa juga beberapa keunikan lainnya yang membuat mereka nyaman di situ untuk menikmati keindahannya dan lain-lain. Kita juga bisa menyediakan fasilitas seperti persediaan booth untuk berkeliling mangrove tersebut, sehingga mereka bisa melihat, wah bagus ya atau indah ya tumbuhan mangrove ini. Kenapa di Indonesia ini banyak sekali hutan mangrove yang harus ini ditanam dan lain-lainnya. Pasti mereka memiliki banyak pertanyaan dan juga banyak ujian untuk daerah-daerah kita yang membudidayakan hutan mangrove tersebut. Nah, jadi dengan pertanyaan yang mereka ketahui tersebut, jadilah sebuah suatu pengetahuan tertentu bagi mereka, sehingga kedepannya bisa menjadi lebih baik. Seperti pengetahuan mereka itu membuat mereka ingin mencoba bagaimana cara membudidayakan bakau atau mangrove tersebut sehingga menjadi indah seperti ini, dan apa kegunaannya bagi masyarakat, apa kegunaannya bagi laut dan ekosistem sekitarnya. Jadi dengan itu kita bisa dapat menjelaskan secara detail apa kegunaan kita melestarikan suatu hutan mangrove tersebut atau bakau tersebut. Nah, disitulah terjadi strategi potensial yang baik untuk melestarikan mangrove. Sekian jawaban dari saya. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.